KRI Nanggala 402 belum juga muncul dan komunikasi tidak lagi terjalin. Panglima TNI menyatakan bahwa KRI Nanggala sudah tenggelam bersama dengan 53 prajurit yang gugur. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak buat kalian semua yang udah klik video kali ini. Seperti biasa, Marinasi balik lagi untuk ngebawain kalian informasi yang pusing serundeng tentang lautan. Dan kali ini guys, tanggal 21 April, lebih tepatnya merupakan 1 tahun setelah tragedi KRI Nanggala 402. Tragedi ini sangat menyayat hati kita semua, dan kita menyaksikan langsung betapa nyatanya perjuangan para pahlawan bangsa untuk menjaga lautan Indonesia. So, video ini didedikasikan bagi para pahlawan bangsa, tepatnya yang gugur dalam peristiwa KRI Nanggala 402 di tahun 2021. Jadi tanpa berlama-lama, pakai alat selamnya, and let's dive in! Nah guys, sekarang kita akan mulai tentang sejarah KRI Nanggala 402. KRI Nanggala merupakan kapal buatan Jerman yang diproduksi oleh galangan Howardswerke Deutsche Werft. Aku harap bacanya benar ya guys. Di Kiel yang dipesan pada 2 April 1977. Oke, jadi Indonesia tuh sebenarnya mesen kapal ini dari tanggal 2 April 1977. KRI Nanggala merupakan kapal bermotor diesel listrik tipe U209. Dipesannya kan tanggal 2 April 1977 guys. Baru selesai dirancang pada tanggal 6 Juli 1981. BTW, kapal selam KRI Nanggala ini merupakan kapal selam kedua yang dimiliki oleh Indonesia. Karena yang pertama kan namanya kapal selam Cakra guys. Karena itu pula kapal selam ini sering disebut sebagai kapal selam Nanggala II. KRI Nanggala yang berbobot 1.200 ton ini diberikan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan diwakilkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, yaitu Joseph Muskita guys. Sebelum diserahkan ke Indonesia, kapal selam Nanggala ini sudah melalui beberapa percobaan di perairan Jerman. Sampai akhirnya di awal Agustus tahun 1981, di bawah komando Letnan Kolonel Laut Arman Aksia, kapal Nanggala II meninggalkan perairan Jerman menuju Indonesia. Kala itu dibawa ke Indonesia dengan 38 awak kapal guys. Akhirnya Nanggala diumumkan secara publik nih kepada masyarakat Indonesia, tepatnya di ulang tahun ke-36 Tentara Nasional Indonesia, yaitu pada tanggal 5 Oktober 1981. Oke guys, sekarang kita lanjut ke kronologis kejadiannya. KRI Nanggala awalnya akan mengikuti latihan penembakan di Laut Bali pada tanggal 22 April tahun 2021. Namun pada hari Rabunya guys, di tanggal 21 April, mereka nih hendak melakukan yang namanya gladi resik. Di hari Rabu jam 3 waktu setempat, KRI Nanggala izin menyelam kepada Komandan Gugus Penembakan atau disebut dengan Dangus Purla II. Sesuai prosedur selanjutnya kapal melakukan proses penyelaman guys. Dimana di situ mereka akan latihan untuk penembakan. Ada beberapa jenis yang akan ditembakkan oleh para prajurit di KRI Nanggala guys pada kegiatan tersebut, yaitu penembakan rudal C-802 yang dilanjutkan dengan penembakan torpedo shoot kepala perang oleh KRI Nanggala. Nah guys, sebelum penembakan kapal perang ada latihan penembakan torpedo shoot tadi yang harusnya dilakukan 21 April 2021. Namun nahasnya memang pada tahap latihan ini terjadi musibah yang menimpa KRI Nanggala 402. Kala itu ada Sea Rider dan juga kapal berjarak 50 meter yang masih melihat periskop dan lampu pengenal dari KRI Nanggala. Namun sampai jam 5.15 waktu setempat, KRI Nanggala 402 belum juga muncul dan komunikasi tidak lagi terjalin. Sehingga jam 5.16-nya dilakukan proses yang namanya sublook. Kala itu ada sekitar 21 kapal dan 8 diantaranya memiliki sonar guys untuk membantu melakukan pencarian. Karena adanya musibah ini, proses latihan ditunda, lalu digantikan menjadi proses pencarian KRI Nanggala 402. Proses pencariannya memakan waktu dari 21 sampai 25 April 2021, dan pukul 6.46 waktu Indonesia Tengah, KRI Nanggala 402 dinyatakan submiss.
pukul 7 waktu setempat dilakukan pencarian melalui udara dengan helikopter. Nah, dari sini ketahuan guys, ada hasilnya nih, bahwa di wilayah sekitar tenggelamnya KRI Nanggala ada tumpahan minyak. Sehingga pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, TNI Angkatan Laut memberangkatkan KRI Rigel dan juga KRI Rengat dari Jakarta untuk membantu pencarian menggunakan side scan sonar. Pada 24 April jam 15 waktu Indonesia Tengah, KRI Nanggala dinyatakan subsunk. Baru di tanggal 25 April jam 9:04 waktu Indonesia Tengah, ROV MV Swift Rescue mendapat kontak visual KRI Nanggala pada kedalaman 838 meter, guys. Berdasarkan hasil temuan ini, tanggal 25 April jam 18 waktu Indonesia Tengah, Panglima TNI menyatakan bahwa KRI Nanggala sudah tenggelam bersama dengan 53 prajurit yang gugur. 02 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Beberapa hal yang ditemukan, seperti tumpahan minyak, serpihan kapal dan barang-barang milik ABK menjadi bukti kuat tenggelamnya KRI Nanggala 402. Selanjutnya ada operasi pengangkatan dari KRI Nanggala 402. Selama operasi pengangkatan KRI Nanggala, petugas melakukan penyelaman sebanyak 20 kali. Penyelaman ini mengandung resiko yang besar, mengingat tenggelamnya KRI Nanggala adalah 838 meter. Namun, upaya tersebut tetap membuahkan hasil. Dari operasi pengangkatan tersebut, berhasil diidentifikasi beberapa bagian dari KRI Nanggala. Misalnya adalah 2 sekoci dengan bobot 700 kg yang sudah diserahkan kepada TNI Angkatan Laut. Selain itu, ada beberapa posisi bagian dari KRI Nanggala yang juga sudah teridentifikasi, guys. Misalnya adalah haluan atau bow section, anjungan, sail section, dan juga buritan atau stern section. Namun dikatakan letak bagian dari kapal-kapal ini itu berjarak, guys, nggak berdekatan satu sama lain. Haluan dan anjungan terpantau berjarak sekitar 107 meter. Buritan dengan anjungan terpisah sekitar 36 meter. Haluan kapal dengan titik acuan, perkiraan kedaruratan atau datum adalah sekitar 47 meter. Dasar perairan tempat tenggelamnya KRI Nanggala ini dikatakan berlumpur, guys. Sejumlah barang dan bagian kapal selam ditemukan dalam kondisi tertimbun lumpur. Oke guys, itu dia video marinasi hari ini. Semoga bisa kembali mengingatkan kita semua atas besarnya jasa para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan nyawa mereka demi menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dan semoga video ini juga menjadi inspirasi buat kita semua untuk tetap berjuang dan mengabdi untuk bangsa dengan bidang kita masing-masing. Aku mau menyampaikan rasa hormat dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para prajurit dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu dikuatkan dan jasa kalian tidak akan pernah terlupakan. Bagiku, para pahlawan bangsa ini nggak meninggal atau tenggelam, guys. Melainkan hanya patroli selamanya menjaga lautan Indonesia. And yep, that is all for today's video. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. This is Marinasi, and I'll see you in the next video. Bye-bye.